Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang, sekolah tercinta. Semoga anak-anak juga merindukan sekolah ini. Lama tak berjumpa, namun tidak mengurangi rasa rindu dan sayang kami Bapak Ibu Guru kepada anak-anak tercinta. Pagi ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama agar apa yang kita kerjakan hari ini diberi kemudahan, kelancaran dalam memahami dan melihat video pembelajaran pagi ini. Mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, yakni indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Coba amati gambar berikut. Ya, ini adalah gambar sholat berjamaah. Pada pertemuan pertama bab 4 ini, mari mengetahui ketentuan sholat berjamaah. Kompetensi dasar 1.8, yakni menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2.8, menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. 3.8, memahami ketentuan sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 1 ini, yakni setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran secara daring ini, peserta didik mampu yang pertama yakni menunjukkan tata cara sholat wajib secara berjamaah. Yang kedua, mendemonstrasikan tata cara sholat wajib secara berjamaah. Ketiga, melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Keempat, menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Yang kelima, menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Dan yang keenam, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Renungkanlah. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Ada yang belum tahu? Semua pasti tahu bahwa masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bersapa, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah, yakni menjalin persatuan.
Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab suci yang satu, Al-Quran, dan menghadap kiblat yang sama, yakni Ka'bah, atau kalau di Indonesia adalah arah barat. Mereka melakukan amal yang sama, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itu adalah kebersamaan atau persatuan yang paling indah. Pengertian sholat berjamaah. Tahukah kamu apakah sholat berjamaah itu? Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedang yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Dalil nakli. Keutamaan sholat berjamaah bila dibanding sholat munfarid dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berbunyi, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil qaddi bisab'in wa isrina darajah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, seperti tersebut dalam hadis berikut ini. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidi jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhur raq'atul ula min sholatil aisa'i kataballahu lahu biha itqam minan nar. Riwayat Ibnu Majah. Dari Anas bin radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah dalil nakli, dasar hukum yang bersumber dari hadis yang sahih. Syarat sah sholat berjamaah ada 4. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada seseorang yang menjadi imam atau pemimpin sholat. Yang B, makmum berniat mengikuti imam, berniat menjadi makmum. Misal usolli faradhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, maka dia niat sholat untuk
menjadi makmum dari imam karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, sholat dilaksanakan dalam satu majelis atau satu tempat. Jika imamnya berada di masjid, maka jamaah juga berada di masjid. Itu namanya dalam satu majelis. Jika imamnya di musola, berarti jamaahnya juga ada di musola. Tidak boleh berjauhan. Dan yang D, yakni sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jika imamnya sholat duhur, maka makmumnya juga mengikuti sholat duhur. Jika makmumnya sholat subuh, maka jika imamnya sholat subuh, maka makmumnya juga sholat subuh. Demikian, yakni sholat makmum sama atau sesuai dengan sholatnya imam. Tidak boleh imamnya sholat subuh, makmumnya masih sholat isya. Sampai sini paham? Ya, kita selanjutnya yakni kedudukan imam dalam sholat berjamaah. Karena tadi salah satu syarat sah dari sholat berjamaah adalah salah satunya harus ada yang menjadi imam, maka imam akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat sehingga ada syarat tersendiri yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud adalah yang A, yakni mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Itu harus diketahui oleh imam. Yang kedua, yakni fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Imam harus fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, seorang imam yakni yang paling luas wawasan agamanya dibanding yang lainnya. Yang D, berakal sehat. Maka seorang imam harus sehat. Tidak boleh seorang makmum berimam pada imam yang gila atau tidak sehat. Yang kelima, yakni balik. Yang F, berdiri pada posisi paling depan. Tidak boleh imam berada di belakangnya makmum. Namanya imam harus berdiri paling depan di antara makmum dalam jamaah tersebut. Bu, saya sungkan kalau di depannya bapak itu. Nah, tidak begitu. Kalau sudah bersedia menjadi imam, sudah ditunjuk menjadi imam dan menjadi imam pemimpin sholat, maka wajib berdiri paling depan di antara para makmum. Yang G, yakni seorang laki-laki. Imam adalah seorang laki-laki. Apa perempuan tidak boleh jadi imam? Boleh jadi imam kalau makmumnya hanya perempuan saja. Maka perempuan diperbolehkan menjadi imam. Tapi selama yang menjadi makmum ada laki-laki, maka wajib laki-laki yang menjadi imam. Yang H, imam tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Ya, selanjutnya yakni syarat-syarat menjadi makmum. Sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti sholatnya imam. Syarat menjadi makmum antara lain, makmum berniat mengikuti gerakan imam. Yang B, makmum mengetahui gerakan sholat imam. Makanya harus dalam satu majelis supaya makmum bisa mengetahui gerakan sholatnya imam. Yang C, makmum berada pada satu tempat dengan imam. Yang D, posisi makmum berada di belakang imam. Yang E, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misal imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Imamnya sholat subuh, makmumnya juga sholat subuh. Demikian seterusnya. Maka jika hal-hal ini terpenuhi, maka makmum pun
Jenis-jenis makmum. Makmum terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Maka mulai takbiratul ihram sampai salam ia bisa mengikuti imam, maka disebut makmum muwafiq, sempurna sholat bersama imam. Yang kedua yakni makmum masbuk. Siapa yang disebut makmum masbuk? Yakni makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama, maka disebut makmum masbuk. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaatnya. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum lalu mengikuti berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam rukuk. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam karena bisa mengikuti rukuk di rakaat pertama bersama imam. Ilustrasi yang kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, maka makmum tersebut juga ikut salam. Ilustrasi yang C, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram langsung iktidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat, baru menutupnya dengan salam. Kalau yang A dan B disamakan dengan posisi imam sampai salam karena dianggap masih mengikuti rukuk di rakaat pertama. Sedang yang C karena tidak bisa mengikuti rukuk di rakaat pertama, maka tidak terhitung ikut di rakaat tersebut. Demikian, adakah yang ditanyakan anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Kalau sudah, maka kita lanjutkan pada panduan tugasnya yang pertama, yakni jawablah pertanyaan berikut pada buku tulis PAI menggunakan ballpoint. Setelah dikerjakan, tulis identitas kemudian foto dan kirim ke nomor WA berikut 085855964728. Soalnya nomor 1, jelaskan pengertian sholat berjamaah. Nomor 2, apakah hukum sholat wajib secara berjamaah? 3, tuliskan 2 keutamaan sholat berjamaah. Keempat, tuliskan dalil nakli sholat berjamaah beserta artinya. Kelima, tuliskan 4 syarat sah sholat berjamaah. 6. Bolehkah seorang perempuan menjadi imam? Jelaskan. Nomor 7. Apakah yang dimaksud makmum masbuk? 8.
Misalnya pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imamnya sedang iktidal atau sujud rakaat pertama. Apa yang harus dilakukan makmum masbuk setelah imam salam? Ya, selamat mengerjakan tugas, kerjakan tepat waktu. Karena nanti akan segera ada penilaian tengah semester. Sekian pembelajaran hari ini, Bu Sum akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.